serahkan kepada Ibu Aime yang akan menyampaikan firman Allah. Shalom semuanya. Shalom. Happy Shalom. Mau Valentine. bonekanya, saya Shalom, mau Bu. bonekanya. Happy Valentine buat semuanya. Happy Valentine. Jangan lupa coklatnya. Ya, saudara, karena hari ini hari kasih sayang, firmannya juga spesial dong ya, tentang kasih sayang ya. Ini saya mau ngajarin ini ibu-ibu, bapak-bapak yang nanti sore mau ngedate ya. Me time. Nah, jauhkan diri dari anak-anak. Ibu, nanti anaknya biar ngalem ditinggal dulu, pacaran dulu ya, Bu Kris. Jangan lupa nak, ini hari Valentine nak. Jangan dekat-dekat mama papa dulu, gitu ya. Ini tak ajarin lagunya Bu ya. Jangan salah pilih lagu. 你问我爱你有多深？呀，原来我的心，我的情不移，我的爱不变，月亮代表我的心. Kalau ndak salah itu lagunya gitu, kalau salah ndak gitu. Saudara, lagunya. Pokoknya itu lagu itu artinya itu biarlah bulan mewakili hatiku gitu. Kau bertanya padaku, seberapa dalam aku mencintaimu, seberapa banyak aku mencintaimu. Hatiku sungguh-sungguh dan cintaku juga sungguh-sungguh. Wah. Biarlah bulan mewakili hatiku. Lah Pak Joshua, kalau Ibu dinyanyikan ini bisa, aduh, ini ya, biar pet ya hatinya, aduh, happy banget ya. Jangan salah menyanyikan lagu. Ada lagu ini ya, Woi yang juga enak dinyanyikan, sepertinya untuk pacaran tapi artinya itu beda. Itu. Yang mana ya lagunya itu? 我没了，我没忘记你忘记我. Ingat ya Pak Yeswa, Bu Dewi mungkin ingat. 连名字你都说出，证明你已经带着改变我，kan今天你是摸索. Tak cepat no kasete. Artinya itu apa? Aku ndak lupa, tapi kamu lupa, melupakan aku. Bahkan nyebut namaku aja keliru. Wah, ini bahaya ya. Nah, itu membuktikan bahwa kau baru saja menipu aku. Nah, sekarang aku mau lihat apa alasanmu hari ini. Nah, itu sepenggal lagu itu artinya seperti itu. Jadi nanti sore jangan dinyanyikan, nanti gegeran, saudara ya. Tapi saudara, dalam kita berinteraksi suami dengan istri, itu kita ingat masa-masa yang dulu saat ketemu pertama, penuh cinta, dan lagu-lagu cinta itu rasanya nggak usah dinyanyikan, itu menggaung terus di telinga, di hati, waktu mandi, makan ya. Selalu kita itu penuh dengan ini, happy begitu. Hari ini saya mau ingatkan saudara, bahwa ada satu pribadi itu yang seperti itu kepada kita, yaitu Tuhan Yesus. Dia itu benar-benar mencintai kita, itu seperti menganggap kita itu pengantinnya, mempelainya.
Karena sejak pada zaman para nabi dulu, Israel itu diumpamakan sebagai mempelainya Tuhan. Wah, itu sebabnya ketika firman Tuhan yang mengatakan satu orang pun tidak ada yang benar, semuanya sudah berdosa, kehilangan kemuliaan Allah, sehingga tidak bisa lagi berinteraksi dengan penuh kasih kepada Bapa. Tuhan itu mau memulihkan keadaan itu dengan berbagai cara. Karena Tuhan itu Tuhan yang mesra, Tuhan yang penuh kasih. Pengennya itu selalu ya sama seperti kita ketika mencintai istri atau suami kita. Selalu yang terbaik itu yang ingin diberikan. Tuhan pun juga seperti itu. Tetapi kalau kita baca di Alkitab bahwa perjalanan bangsa Israel, nenek moyang kita itu selalu saja menjauh dari Tuhan, menyembah berhala, lalu dibuat lagi bertobat, kemudian menyembah ilah lain. Itu bagi Tuhan itu seperti orang yang berzina, saudara. Karena apa? Hati mereka itu tidak melekat kepada Tuhan, tetapi melekat kepada pribadi yang lain dan melayani mereka yang lain. Sampai saudara, Tuhan itu memakai seorang nabi untuk ingin menyatakan, hai bangsa Israel, ini loh, kamu itu seperti ini. Kamu itu seperti, maaf kata ya, kamu itu seperti pelacur. Tetapi cintaku padamu itu sungguh luar biasa. Aku mau kau berhenti dari pelacuranmu. Aku mau engkau itu menjadi istri yang baik. Dan kemudian melayani aku, mencintai aku. Kalau saudara lihat di kitab Perjanjian Lama itu ada Nabi Hosea. Hosea ini kasihan loh saudara. Seorang nabi yang dipaksa tunduk taat kepada Tuhan. Dan dia memang sudah berkomitmen dalam kehidupannya untuk tunduk taat kepada Tuhan. Sehingga apapun yang diperintahkan Tuhan kepadanya itu dilakukannya. Melalui Nabi Hosea ini, Tuhan memberikan satu contoh. Ini loh kamu, hai bangsa Israel, apa yang dilakukan oleh Tuhan Allah kepada Hosea. Hosea diperintahkan untuk mengawini seorang pelacur. Saya bacakan ya, Hosea 1 ayat 2. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal, dan peranakkanlah anak-anak sundal. Karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Maka pergilah Hosea itu dan mengawini Gomer binti Diblaim, lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Kemudian firman Tuhan pada Hosea, berilah nama Yisrael kepada anak itu, sebab sedikit waktu lagi maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Yisrael, dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Wah, bahaya banget untuk posisi bangsa Israel ini, saudara. Karena di perikopnya juga dituliskan keluarga Hosea sebagai gambaran Israel yang tidak setia. Ujung-ujungnya Tuhan
akan mengakhiri pemerintahan Israel. Jadi setiap dosa memang selalu ada konsekuensinya, saudara. Maka upah dosa adalah maut, itu ya betul, saudara. Nah, ayat 6, lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, beri nama Lo-ruhama kepada anak itu, sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Tetapi aku akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan Allah mereka. Aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan panah dan pedang, dengan alat perang atau kuda. Lalu ayat 8, sesudah menyapih Lo-ruhama, mengandunglah perempuan itu lagi, melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah ia, beri nama Lo-ami pada anakku itu, pada anak itu, sebab kamu ini bukanlah umatku dan aku ini bukanlah Allahmu. Saudara, ngeri banget ya. Tetapi setiap rancangan keselamatan dari Tuhan itu harus ada, karena Tuhan itu tidak bisa mengingkari dirinya yang penuh kasih. Dia menghukum, tapi dia juga mengampuni dan menyelamatkan. Itu sebabnya dia memberikan satu gambaran-gambaran itu untuk dipraktekkan kepada Nabi Hosea. Saudara, kehidupan Hosea ini tidak pernah bahagia. Kenapa? Sebab seorang sundal ini yang dia nikahi itu tidak pernah punya rasa syukur, saudara. Walaupun dia sudah berumah tangga, dia sudah diangkat dari lumpur dosa itu, Hosea pergi, dia kembali dengan persundalannya. Jadi Hosea ini bisa mengerti persis hati Tuhan. Ini yang dialami oleh Tuhan hatinya ketika dia dikhianati oleh bangsa Israel. Tetapi Hosea melakukan itu dengan taat. Dia tidak meninggalkan istrinya. Dia tetap setia kepada Gomer ini. Membawanya Gomer ini supaya bertobat, hidup dekat kepada Tuhan. Tapi nggak bisa, saudara. Selalu pergi dan pergi untuk bersundal. Haleluya. Sehingga, saudara, kalau seorang anak itu seringkali ada masalah, seperti ini, Israel, Lo-ruhama dan Lo-ami ini, itu adalah dampak dari kehidupan nikah orang tuanya yang tidak kudus. Jadi akhirnya kutuk Tuhan itu terbawa kepada anak-anak itu. Itu sebabnya sangat penting Tuhan itu mengejar kekudusan dan Tuhan itu ingin satu pertobatan yang jelas dari bangsa Israel. Supaya apa? Supaya keturunannya itu adalah keturunan yang diberkati dan menjadi berkat. Keturunan orang benar yang tidak pernah minta-minta roti, yang dijanjikan itu terjadi dalam kehidupan bangsa Israel. Tidak terus-menerus dijajah. Berjuang terus Tuhan untuk keselamatan manusia, saudara. Sampai di ayat 3 Hosea ini, pasal 3 Hosea ini juga seperti gambaran yang dilakukan oleh Tuhan kepada umat manusia, di mana Tuhan itu menyuruh Hosea untuk
menebus, membeli cintanya Gomer ketika Gomer memutuskan untuk berpisah dengan Hosea. Coba kita baca firman Tuhan ayat 3, pasal 3 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, kepada Hosea ini. Pergilah lagi, kata Tuhan. Cintailah perempuan yang yang suka bersundal dan bersinah, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada allah-allah lain dan menyukai kue kismis. Jadi yang di luaran, hiburan-hiburan yang menyukakan hatinya, yang membuat dia bahagia hanya sekejap, itu diumpamakan Tuhan hanya manis sekejap, tetapi membawa kutuk di belakang. Jadi seperti mereka itu menyukai kue kismis yang hanya sekali telan habis. Tetapi mengapa Gomer melakukan itu? Dan Tuhan berfokus, ayo, hai bangsa Israel, kembali kepadaku. Hosea disuruh mencari Gomer lagi. Ayat 2, lalu, saya baca Hosea ya, lalu Hosea membeli dia bagiku, membeli Gomer bagi Hosea dengan bayaran 15 sikal perak dan 1,5 homer jelai. Aku berkata kepadanya, lama engkau harus diam padaku dengan tidak bersundal, itu kata Hosea, dan dengan tidak menjadi kepunyaan seorang laki-laki. Juga aku ini tidak bersetubuh dengan engkau, sebab lama orang Israel akan diam dengan tidak ada raja, tidak ada pemimpin, tidak ada korban, tidak ada tugu berhala, tidak ada efod dan terafim. Sesudah itu orang Israel akan berbalik dan mencari Tuhan Allah mereka, dan Daud raja mereka akan datang dengan gemetar kepada Tuhan dan kepada kebaikannya pada hari-hari terakhir. Saudara, perikopnya di ayat ini apa? Diterima kembali tetapi dianggap sepi. Jadi dari kehidupan Gomer ini, dia ditarik lagi. Tetapi ketika dia tetap keras kepala, keras hati, dan terus dengan kehidupan lamanya. Kalau kita ya sebagai suami atau sebagai istri menghadapi pasangan kita dengan segala sifat sikapnya yang setiap hari menyakiti hati kita, apa yang terjadi dengan hati kita? Tawar. Kasih itu akan menjadi tawar. Tidak akan lagi manis-manisnya. Tidak ada lagi kemudian rasa kangen, rasa rindu. Hanya karena kasih yang mendasari hubungan itu aja. Tuhan itu ingin menyelamatkan bangsa Israel. Hanya karena Hosea diutus oleh Tuhan untuk menyelamatkan Gomer. Dia menarik lagi, mengeluarkan seluruh harta bendanya untuk bisa menebus si sundal ini. Dan itu dilakukan Tuhan ketika mati di kayu salib. Bukan hanya sekeping uang atau berapa banyak yang harus ditebus. Justru Tuhan menebus manusia itu dengan seluruh kehidupannya. Dengan darahnya yang dicurahkan di atas kayu salib. Dengan sebegitu besar pengorbanan Tuhan untuk kita dalam kehidupan kita. Apakah kita mau menyia-nyiakan segala pengorbanan Tuhan? Kita sebagai bangsa yang dicangkokkan, ayo kita responi kasih keselamatan Tuhan itu dengan apa yang Tuhan mau.
Ketika bangsa Israel itu sekarang ini, suam-suam kuku juga tidak dingin dengan dia memilih jalannya sendiri, tidak percaya kepada juru selamat, tidak percaya kepada bahwa Yesus adalah Mesias. Itu adalah kesempatan kita untuk mengambil keselamatan itu, saudara. Karena kita diberikan kesempatan itu. Pengorbanan Tuhan itu dianggap sepi oleh bangsa Israel. Sama seperti Tuhan juga melihat bangsa Israel seperti itu. Dalam hatinya itu sebenarnya hancur. Kalau ngomong cinta kangen. Tetapi ketika dikhianati, hancur rasanya. Tetapi karena kasih yang besar itu, membuat Tuhan ingin bangsa Israel itu kembali. Adakah di sini kita itu yang seperti layaknya bangsa Israel yang selalu mendapat kasih karunia kesempatan dari Tuhan untuk kita itu kembali, kembali untuk hidup kita itu lebih dekat pada Tuhan, menjauhi segala apa yang Tuhan tidak suka, bertobat dari kehidupan lama dan terutama karakter-karakter kita yang ya bayangkan saudara, kalau seorang istri itu selalu menyakiti suami, bukan hanya dengan ucap kata, perbuatan, bahkan dengan pengkhianatan. Dan kita tidak kemudian menyadari, berapa lama seorang istri itu bisa cantik, bisa terus-terusan eksis dengan kepercayaan diri dan hidup dengan kekuatannya sendiri. Bukankah juga nanti akan tua? Bukankah nanti juga akan tidak berdaya? Apa yang terjadi ketika suami atau istri itu tidak peduli dengan ketuaan dan ketidakberdayaan? Itu sebabnya gunakan waktu itu untuk menjalin hubungan manis dengan pasangan kita. Mumpung hari ini adalah hari kasih sayang. Ayo kembali pada pasangan masing-masing. Ayo kembali kepada kasih dalam satu keluarga ini. Tuhan sudah sediakan, asal mau, air anggur itu akan dilimpahkan kembali menjadi manis. Kasih mula-mula itu akan dipulihkan. Saudara, saya ini adalah produk dari satu pernikahan yang kemudian dipulihkan oleh Tuhan. Biasalah hidup nikah hancur itu. Cowok kalau nggak selingkuh, ya suami nggak selingkuh rasanya kayak bukan laki. Lalu yang terjadi, seorang istri terkadang melihat suami seperti itu, bukan kemudian eh, bersabar, terus kemudian menunggu, meminta kepada Tuhan untuk mengubahkan hatinya. Ada yang bisa, ada yang nggak kuat, apalagi KDRT. Kalau yang ini saya tidak bahas ya. Kalau KDRT mau cerai, boleh asal jangan menikah lagi. Ini kasus yang kita bahas adalah ketika hubungan kita sudah tidak terasa manis. Jangan balas dendam. Saya mikir loh, saudara, untuk balas dendam. Karena bukan sekarang ya. Kalau sekarang ini sudah wes jembret ya. Enggak cantik kayak dulu. Kalau dulu cantik, banyak yang mau, saudara. Walaupun mungkin saya menjanda, pasti banyak yang mau. Tapi saya kemudian nego. Kok bagaimana kalau saya dengan si A, si B? Dengan jujur saya ceritakan begitu. Bukankah nanti keluarga kita hancur? Saya loh ada kesempatan seperti itu. Saya tidak menceritakan keluarga lain karena nanti akan ada yang sakit hati, saudara. Biarlah contoh itu hanya kehidupan keluarga saya. Lalu kemudian tersadarkan.
dan kemudian bertobat. Apakah hati saya kemudian kembali kepada cinta mula-mula? Tawar juga, saudara. Pengkhianatan itu dampaknya luar biasa. Jadi, hai para suami, kalau dulu engkau dilayani dengan manis, dengan begitu baik, lalu kemudian engkau dibiarkan, dianggap sepi, diterima pulang, tapi dianggap sepi. Sadarilah, koreksi diri. Kadang karena itu kesalahan kita sendiri. Sampai kemudian Tuhan mengubahkan sebuah hati itu. Dan ada sebuah doa yang kami dengar bersama, sebuah pesan Tuhan yang mengatakan, kau tidak usah khawatir dengan suamimu. Aku ini ahli membolak-balik hati. Dan aku ubahkan hati suamimu, aku kembalikan cinta mula-mulanya. Dia akan mencintai engkau bahkan lebih dari waktu pertama mencintai engkau dulu. Ketika telinga saya mendengar pesan Tuhan itu, suami saya juga mendengar, dia taat. Dalam hati saya timbul, apakah bisa dipercaya ketika kemarin-kemarin, sama seperti bangsa Israel, terus menyembah ilah lain, lari lagi menyembah berhala, lari lagi, kembali lagi kepada Tuhan, bertobat kembali lagi. Apakah bisa kembali fokus pada Tuhan? Hanya mencari Tuhan Yesus. Dalam hati saya ada syak bangsa itu. Tapi Tuhan menyambung. Engkau akan lihat ketika dia nanti berani mengkhianati engkau. Aku yang akan turun tangan memukul dia. Sebuah pesan yang sangat keras dan diingat sampai hari ini, saudara. Jadi ketika bercanda begitu, ayo, apa? Berani, siapa nanti yang marah? Tuhan. Wes gak main-main, gak macem-macem. Hanya meme seorang gitu dipeluk. Saudara, itu terjadi dalam kehidupan nikah saya. Dan sekarang ketika anak itu sudah besar, itu berbuah manis. Kenapa? Kalau dulu kita ajak anak-anak itu main ke taman bermain, untuk ke time zone, kemana. Maukah sekarang? Sudah pergi dengan komunitasnya sendiri. Kami ditinggal sendirian di rumah, berdua pacaran lagi. Lah, bagaimana dengan kehidupan yang nggak manis? Yang setiap hari bertengkar, setiap hari mencari-cari kesalahan pasangan. Bukankah kalau ditinggal cuma berdua, anak-anak sudah besar, engkau hidup dalam neraka yang VIP? Karena neraka itu hanya ditempati dua orang. Jadi silakan dinikmati dari pagi sampai malam hari dan besok pagi malam hari lagi seumur hidup. Mengapa kita tidak minta Tuhan campur tangan dalam kehidupan nikah kita? Mengapa kita tidak melembutkan hati untuk mau menerima Tuhan? Jangan tiru si Gomer. Walaupun dicintai setengah mati, berkorban habis-habisan, tetapi hatinya tetap kepada fokus yang lain. Berarti apa? Gomer tidak sadar bahwa suatu saat dia juga dibuat Tuhan tidak berdaya. Itu bangsa Israel. Jangan salah ketika Tuhan nanti, ketika bangsa Israel menghadapi bangsa-bangsa. Ayo yang di Indonesia, doakan terus sampai jungkir balik. Tetapi ketika bangsa Israel itu tidak bertobat mencari Tuhan, dia akan dihadapkan dengan kekalahan. Menghadapi bukan hanya satu bangsa, tapi bangsa-bangsa yang membenci mereka. Jadi, saudara, hanya Roh Kudus yang akan bisa mempertobatkan bangsa Israel. Dan kita berdoa untuk bangsa Israel yang real di sana, itu secukupnya, saudara. Jangan ekstrem mati-matian karena kita itu bukan bangsa Israel.
Kita itu bangsa cangkokan aslinya. Kita mendapatkan keselamatan itu dan kita Alkitabnya sama dengan mereka, tapi mereka tidak percaya Alkitab loh. Ya, jangan salah. Kita percaya Alkitab ada Yesus, Sang Mesias, Juru Selamat, dan kita itu hobi. Kita diizinkan menerima keselamatan itu. Pergumulkan keselamatanmu, doakan mereka. Tapi jangan dengan adanya peperangan di luar negeri, lalu kemudian kita bertengkar sendiri dengan saudara kita yang berseberangan. Itu aneh. Kembali ke laptop. Nah, saudara, pentingnya di sini saya ungkapkan antara Gomer yang rohani dengan Gomer dalam kehidupan nikah kita ini saya terus ungkapkan berjajaran. Karena faktanya bangsa Israel itu adalah bangsa yang tidak setia. Dan kita juga mengalami dalam pergumulan setiap hari dalam kehidupan nikah kita, berkeluarga kita. Itu banyak sekali masalah, godaan-godaan di luar yang membuat kita itu tidak setia. Bukan hanya kalau cewek digoda cowok, bukan. Tetapi harta, ekonomi, keuangan, terkadang seorang istri tidak terima karena dia dulu dicukupkan luar biasa oleh orang tua. Tetapi Tuhan izinkan mendapatkan suami yang sedang diproses Tuhan, sehingga hidupnya pas-pasan bahkan kekurangan. Di situ mulai kembali godaan mamon mencari kenyamanan dalam segi keuangan dan berusaha keras cari uang sendiri. Boleh, boleh. Kan istri itu penolong. Tetapi ketika dia kemudian berhasil menolong, lalu menggeser fungsi suami sebagai kepala dan yang dominan adalah istri, kembali salah. Jadi ayo kita kembalikan lagi kedudukan kita. Di rumah itu menjadi seperti apa. Saudara, saya bergumul dengan anak-anak tidak mau meninggalkan mereka. Karena anak-anak itu ada di hati saya. Dan anak-anak itu banyak yang ditinggalkan oleh orang tua mereka. Nah, bukan secara fisik, tapi dalam hal kasih sayang dan perhatian. Pernah saya ceritakan di satu sekolah minggu di sebuah gereja. Jadi saya bukan hanya di sekolah minggu di gereja saya juga diminta untuk mengajar di sekolah minggu gereja lain kalau ada acara sesuatu. Dan anak ini ketika menerima satu aktivitas, ayo tuliskan kartu cinta untuk papa dan mama. Dia bilang, untuk mama saja. Loh, ya papa dan mama. Emang papamu kemana? Papa enggak pernah pulang. Judi terus, Kak. Tidak pernah kasih uang mama. Kalau pulang, isinya bertengkar, lalu mama dipukul. Saya malas, saya benci sama papa saya. Kalau bisa papa itu enggak pulang, sudah. Buat apa punya papa seperti itu? Sakit hati saya, saudara. Karena menyakiti anak-anak itu, menyakiti hati Tuhan loh. Bukankah di Alkitab Tuhan bilang, menyesatkan anak ini hukumannya. Ini air mata saya keluar loh, saudara. Saya cerita itu. Hukumannya itu batu kilangan masuk ke dalam laut. Jangan berikan ayat itu kepada guru sekolah minggu anakmu atau pendeta yang ngajar anakmu. Firman itu untuk dirimu sendiri, hai para orang tua yang menyesatkan anak-anaknya, yang membuat mereka tidak bahagia, yang melihat orang tuanya tidak setia satu sama lain, dan menyakiti hati anak-anak itu. Kalau mereka kemudian narkoba, kalau mereka kemudian berbuat yang nggak benar di luar, mereka tidak setia kalau sudah menikah dengan pasangannya.
Bukan karena lingkungan di luar, tapi lihat patron yang ada di rumah, patternnya itu sudah nggak benar. Dan dia meniru itu tertanam dalam otaknya. Dan dia menganggap itu boleh untuk orang tua saya, berarti boleh untuk aku. Bukankah kemudian kalau kita sudah tua, terus melihat anak-anak kita tidak bahagia, siapa yang hancur, saudara? Kembali kita sendiri. Itu sebabnya kasih itu benar-benar hari ini harus dipulihkan. Hanya Tuhan yang bisa pulihkan. Tidak usah tunggu lama-lama. Orang tua boleh minta maaf sama anak. Tidak harus orang tua harus nunggu maaf dari anak. Karena kita juga banyak salahnya. Kita perbaiki hubungan kasih itu. Dan nantinya ketika dalam satu rumah tangga itu terbentuk kasih Kristus, dan engkau mempraktekkan itu, lalu engkau dipakai Tuhan untuk melayani mereka yang kekurangan kasih di luar. Stokmu itu enggak habis-habis. Dan bukan yang KW. Engkau mengajarkan tentang kasih, tapi kasih itu kau baca dari internet, cuman contoh-contoh apa yang memotivasi, cerita motivasi, lalu kemudian cerita di Alkitab yang kamu ceritakan ulang tapi engkau tidak mengalaminya. Atau tetanggamu yang hidup bahagia kau ceritakan sebagai satu kesaksian. Bukankah lebih membangun ketika orang melihat kita yang adalah kitab terbuka itu mereka membaca dan mereka mencontoh satu teladan yang luar biasa dalam hidup kita. Saudara, sudah tidak ada waktu lagi untuk kita itu kemudian main-main dengan kehidupan nikah kita, dengan kehidupan rumah tangga, dengan kehidupan anak-anak kita. Apalagi sekarang menjelang dewasa, mereka sudah mulai memilih pasangan masing-masing. Berikan satu nasihat, cari pasangan suami yang hidup takut akan Tuhan, yang tidak malas, bukan yang kaya. Kalau engkau carikan suami yang malas, tapi anaknya konglomerat sekalipun. Halo, konglomeratnya mati, uang itu dikeruk terus. Sebuah lumbung yang besar kalau berasnya diambil terus, habis nggak kira-kira? Deposito, habis nggak kira-kira? Deposito itu dibantu pajak juga loh menghabiskannya. Bukan cuma kita. Untuk setiap hari makan, minum foya-foya, terus kemudian nggak bekerja. Dan pada akhirnya anakmu pun akan menderita. Tetapi ketika kita memberikan satu nasihat, cari hidup yang takut akan Tuhan. Berarti kerjanya nanti benar. Dan mau bekerja. Karena Alkitab selalu mengajarkan. Orang yang nggak mau bekerja nggak usah makan. Ada tuntunan dalam Alkitab. Tirulah semut yang selalu bekerja di musim panas sehingga musim dingin tidak kekurangan. Di Alkitab ada. Lah kalau anak-anak kita itu hidupnya kemudian bersama dengan orang yang tidak mengenal firman Tuhan, bagaimana cara kita untuk menolong mereka ketika mereka sudah berumah tangga? Sudah bukan hak kita lagi. Menasehati boleh, campur tangan tidak boleh. Ada hukumnya tersendiri. Orang tua tidak boleh campur tangan hidup nikah seorang anak-anaknya. Jadi selagi masih ada waktu, ayo kita bawa mereka. Angel Bu, mereka sudah terlanjur. Mulai dari diri sendiri. Karena saya mulai dari diri sendiri. Saya merasa dulu tidak dicintai orang tua. Ada nasihat mulai dari diri sendiri. Cintai orang tuamu. Saya mencintai orang tua saya. Suatu saat ketika saya itu jauh dari orang tua itu nangis, saudara. Padahal awalnya mereka bukan yang mencintai. Nah, dari diri sendiri yang berubah, itu akan membawa dampak perubahan bagi yang lain. Jadi, tidak ada
kalau kita bukan hakim lalu menghakimi. Biarlah kita sendiri yang mengkoreksi diri kita, membawa satu perubahan, membawa kasih Kristus itu mempraktekkan dalam hidup kita, hidup nikah kita, dan membawanya keluar ke jemaat, kepada orang-orang yang perlu kasih. Ya, saudara. Jadi, saudara, apakah Tuhan kemudian tidak peduli kepada bangsa Israel? Peduli, saudara. Di ayat Hosea 2 ayat 19. Hosea 2 ayat 19. Itu mulai ayat 18 ya. Itu adalah janji Tuhan untuk pemulihan itu ada, saudara. Saya bacakan ya. Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Wah, itu idaman semua orang hidup dalam suasana seperti di surga, saudara. Damai sejahtera, penuh kasih cinta, kasih sayang. Tidak ada gegeran, tidak ada gontok-gontokan bahasa Inggrisnya. Ya, dalam keadilan, anak yang satu dengan yang lain itu adil satu sama lain, saling mengasihi. Saya selipkan lagi satu ini. Anak harus dikasihi dengan adil. Ada orang tua yang lebih mengasihi anak pertama dan nggak tahu kenapa yang kedua ini nggak seberapa cinta. Ada yang curhat langsung, iya, anakku yang ini tuh buah hatiku, nggak tahu kenapa. Tapi Tuhan kemudian menyampaikan pesan melalui saya, ubah pendirianmu karena Tuhan memakai anak yang tidak kau sukai itu nantinya yang akan justru membuat engkau bahagia, membahagiakan, mencukupi keadaanmu. Puji Tuhan, saudara, dengar-dengaran. Dan kemudian nubuatan Tuhan itu terjadi. Ternyata dari kedua anak yang dibedakan ini, anak yang kurang mendapat cintanya ini, ternyata dia itu yang luar biasa mencukupi kebutuhan papanya. Dan Tuhan kalau menitipkan anak, itu bukan untuk kita sakiti, saudara, untuk kita cintai dan kita pelihara, dipercaya untuk membesarkan mereka. Itu sebabnya jangan sampai pilih kasih, apalagi nantinya. Pikirkan juga tentang kalau kita punya dan membagi harta. Jangan nunggu mati dulu lalu mereka ngurus sendiri-sendiri. Karena nantinya bisa terjadi tidak adil. Lengkap ya saudara ya. Sedikit lagi selesai saudara. Ini hanya pesan-pesan yang penting aja. Jadi bagilah selagi kita itu bisa membuat satu surat perjanjian, membuat satu eh, menghubungi pengacara untuk membagikan itu semua. Tapi buat itu sah ketika kita sudah meninggal. Ini bukan ngalep kalau bahasa Jawa terus kemudian ngomong yang aneh-aneh Bu Aimi ini. Realnya terjadi. Ada satu konseli saya yang selalu kepahitan karena apa? Dia berusaha dibunuh oleh kokonya. Yang jadi korban, sasaran itu meleset ke mamanya yang meninggal. Dulu pernah saya ceritakan dalam satu khotbah saya. Terjadi loh. Itu bukan sinetron, tapi ada dalam kehidupan ini. Mari kita sebagai orang tua yang adil. Jangan seperti Abraham dan Sarah, kesalahannya jangan diulangi antara Ishak dan Ismail. Sampai hari ini perseteruan tidak selesai karena orang tua yang tidak berhikmat. Saudara,
Ada, kalau orang Semarang atau orang Jawa, ini saya jelaskan tapi nanti. Ada istilah peribahasa itu emban cinde emban siladen. Itu peribahasa Jawa kuno. Artinya adanya perbedaan perlakuan pada dua anak. Bahaya, saudara. Ayo kita kembalikan porsi mereka. Itu lahir dari rahim yang sama, dari papa yang sama, mendapat jatah cinta yang sama. Saudara, kasihi satu orang dengan yang lain. Saya selesaikan dengan Hosea 2 janji Tuhan tadi ya. Ayat 18 sudah. Aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan. Sehingga engkau akan mengenal Tuhan. Maka pada waktu itu demikianlah firman Tuhan. Aku akan mendengarkan langit dan langit akan mendengarkan bumi. Bumi akan mendengarkan gandum, anggur, dan minyak. Dan mereka ini akan mendengarkan Yisrael. Aku akan menaburkan dia bagiku di bumi dan akan menyayangi Lo-Ruhama dan aku akan berkata kepada Lo-Ami, umatku engkau. Dan ia akan berkata, aku. Pemulihan besar terjadi dalam satu keluarganya Tuhan di bumi ini. Dan juga bangsa yang dikasihi oleh Tuhan, bangsa Israel Tuhan. Janji Tuhan sudah nyata bahwa suatu saat mereka dibuat bertobat kembali mencari Tuhan. Itu terjadi. Saat itu Tuhan menyayangi Israel, kata firman Tuhan. Dan Israel mencintai Tuhan. Hubungan manusia dengan Allah dipulihkan. Kita mulai dari keluarga kita, pulihkan keluarga kita. Jangan cari 1000 hamba Tuhan mendoakan keluargamu, tetapi kita, hati kita tidak mau dilembutkan, tidak mau berubah, tidak mau mengisinya dengan kasih Kristus, lalu mempraktekkan dengan rendah hati menyapa suami yang mungkin berseteru, bahasa Jawa lagi, disiwak. Dia juga keluarga saya, kami saya. Satu rumah, tidak saling bertegur sapa. Bukan 1-2 tahun, saudara. Bertahun-tahun. Nah itu bukankah yang dinamakan saya tadi ngomong neraka yang VIP tadi itu. Engkau pilih nerakamu sendiri. Sedangkan engkau itu dibekali Tuhan, kasih Kristus. Aku ini dibekali Tuhan bagaimana mengasihi pasangan kita, anak-anak kita, orang tua kita, dan orang yang memusuhi kita. Rumusnya lengkap di sini. Perintah Tuhan yang harus dilakukan. Bukan perintah-perintah yang lain. Cuman ini, saudara. PR kita itu cuman ini. Tok. K-A-S-I-H. Kasih, kasih, kasih. Kasih, kasih, kasih. Kasih gemakan itu dalam kehidupan kita. Kasih. Aku harus mengasihi. Harus mengasihi musuhku. Musuhku yang utama adalah orang yang terdekat dengan aku. Sering ada, banyak. Ayo, kita kasihi mereka. Praktek firman hari ini. Dan nanti malam, saya juga mau diundang. Kalau kalian mau Valentinan. Saya didudukkan di pojok, tuliskan ini Happy Valentine buat saya di pojok, suruh lihat. Oh, enggak apa-apa, asal di hadapan saya ada satu porsi steak. Nanti saya nggak akan lihat kalian bermesraan. Saudara, ya, Happy Valentine. Tuhan mengasihi kita semua. Tuhan mau memulihkan kita. Kalau kita nggak mau, salahnya sendiri, saudara. Rugi kebahagiaan yang sudah ada di depan mata. Nggak mau diambil. Ampuni.
Ampuni orang-orang yang memusuhi kita. Penuhi dengan kasih Kristus. Penuhi dengan kasih Kristus. Tidak mampu, minta Tuhan memampukan. Roh Kudus mampukan aku. Amin. Tuhan memberkati.